I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsida Diva Nurul Logika dengan NIM 224 1101002232. Di sini saya akan memenuhi UAS Public Speaking dengan menceritakan tentang Babat Banyumas. Sebelum dikenal menjadi Banyumas, wilayah ini dikenal dengan beberapa nama seperti Selarong dan Wirasaba. Selarong sendiri diyakini berasal dari dua kata, yaitu Saila yang berarti gunung dan Rong yang berarti celah. Namun, Selarong ini disematkan sesuai dengan letak daerah tersebut yang dikelilingi oleh gunung dan bukit, yang dimana merajuk pada primbon Jawa. Daerah yang dikelilingi gunung dan bukit itu disebut dengan Sang Buana atau Kawua Katubing Kala. Masyarakat yang tinggal di sana akan dicintai disegani dan menjadi kepercayaan orang-orang. Pemerintah lokal di Banyumas sendiri sudah berdiri sejak zaman Majapahit dengan penguasanya yaitu Adipati Wirasaba Marga Utama atau yang biasa disebut Kaduhu. Pada zaman Demak, wilayah Banyumas itu kemudian dipimpin oleh seorang kepercayaan Raden Patah yang bernama Adipati Pasir Luhur, Pangeran Senapati Mangkubumi I. Konon, kedua penguasa ini memiliki orientasi yang berbeda, yang mana Adipati Wirasaba berorientasi Jawa, sementara Pasir Luhur berorientasi Sunda. Keduanya ini kemudian lahirlah corak budaya Banyumasan yang merupakan hasil akulturasi dari budaya Jawa dan Sunda. Adapun Kabupaten Banyumas secara modern itu mulai berdiri pada abad ke-16 Masehi yang bertepatan dengan Kesultanan Pajang pada saat itu. Pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara Sultan Hadiwijaya dari Pajang dengan Adipati Wirasaba ke-6 dari Wirasaba. Kesalahpahaman ini membuat Adipati Wirasaba meninggal dunia, yang dimana setelah itu dia merasa bersalah dan akhirnya memanggil keturunan Adipati Wirasaba. Namun tidak ada jawaban dari keturunan Adipati Wirasaba karena para Adipati Wirasaba merasa takut akan dicelakakan. Hingga kemudian salah satu menantu Adipati Wirasaba yang bernama Raden Djoko Kahiman, dia memberanikan diri untuk menghadap ke Pajang, yang mana sebelumnya para Djoko Kahiman dan saudaranya sudah sepakat apapun yang terjadi mereka akan menanggung sendiri, baik atau buruknya. Sesampainya di Pajang, Djoko Kahiman justru mendapat sambutan yang hangat dari Sultan Hadiwijaya. Dalam kesempatan ini, Raden Djoko Kahiman justru dinobatkan menjadi penguasa Wirasaba dengan gelar Adipati Warga Utama II atau Adipati Wirasaba ke-7. Yang mana sesampainya di Wirasaba, Adipati Utama II lantas membagi wilayah Wirasaba menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama wilayah Banjar, yang kedua wilayah Wirayuda, yang ketiga Wirakuasa, yang keempat Warga Wijaya, yang mana menjadi wilayah Kejawar yang dipimpin oleh Adipati Warga Utama II sendiri. Wilayah Kejawar inilah yang kemudian dikenal menjadi Kabupaten Banyumas. Setelah berdiri 4 wilayah tersebut, maka Kabupaten Banyumas resmi didirikan pada tanggal 6 April 1582 atau yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 990 Hijriah. Sekian pembahasan tentang Babat Banyumas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.